mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi. Menyampaikan banyak sekali peningkatan peringkat kita di berbagai macam indeks atau hasil riset yang dilakukan dengan berbagai indikator yang ada, baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional. Kendati demikian, kita juga mencatat bahwa dalam beberapa indeks yang lain, misalnya GEI, Government Effectiveness Index, kita itu sekarang baru berada di posisi 82 dari 193 negara. Itu artinya reformasi birokrasi kita sudah berjalan, pelayanan publik kita semakin baik, tetapi belum efektif untuk menghasilkan output dan outcome dari pemerintahan kita. Dalam konteks Corruption Perception Index, ini agak mengkhawatirkan karena kita selalu berada di ranking bawah. Skor kita tuh 34 dari 100. Peringkat kita 109 dari 182 negara. CPI tahun 2025. Digitalisasi sudah kita lakukan, tetapi kenapa kemudian performanya belum berubah? Mungkin bisa jadi digitalisasi kita baru mengalihkan dari analog menjadi digital. Ekosistem digitalnya belum berubah. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah. Masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi. Kita ke depan mungkin, Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Sekarang tuh gambarannya kalau jadi CPNS, itu sudah memenuhi separuh dari doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia sudah enak, tinggal nasib di akhirat saja yang kita belum tahu. Kenapa? Karena begitu jadi CPNS, Pak, umur 23 misalnya, 24 jadi PNS penuh. Umur 58 pensiun, kalau jabatannya struktural eselon 2, eselon 1, 60 pensiun. Kalau fungsional tertentu bisa 65, 67, atau 70. Pensiun seumur hidup. Saya kemarin gambarkan di Ombudsman, Pak. Wakil Ketua Ombudsman ini kan pegawai negeri sipil, dosen dia. Umur 80 tahun, tiba-tiba, nauzubillah ini, istrinya meninggal, Pak. Istrinya meninggal. Contoh. Lalu karena istrinya meninggal, dia menikah lagi dengan perempuan usia 25 tahun. 5 tahun berikutnya, usia 85, beliau meninggal. Sebagai pegawai negeri sipil kan beliau pensiunan pegawai negeri sipil. Yang 25 tahun tadi punya anak, Bu. Anaknya 4 tahun. Karena 5 tahun nikah kan. Maka yang 25 tahun tadi, itu akan mendapatkan pensiunan sampai dia meninggal, dan anaknya tadi dapat pensiunan sampai umur 21 tahun. Jadi dia menikmati pensiun itu lebih lama daripada dia berkarya kepada bangsa dan negara. Sementara pada saat berkarya, efektivitas kinerjanya belum tentu baik. Itu yang ingin saya katakan, Pak. Nah, karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Saya ngomong begini karena Bu Menpan kan udah pensiun, nggak apa-apa lah. Ya. Saya juga udah lama meninggalkan dunia per ASN. Gitu, Anda Zudan. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban. Saya dalam sebuah podcast 2 hari lalu saya bilang, lebih zolim mana kita? Mempertahankan ASN kita gaji,
tapi portofolio APBD-nya misalnya ada satu kabupaten namanya Kabupaten Lamandau, Pak. 700 miliar APBD-nya, 600 miliar buat gaji. Kalimantan Tengah. Tinggal 100 miliar ruang fiskalnya. Kalau kita pertahankan terus, kita memanusiakan para ASN, termasuk P3K di dalamnya. Tapi pada sisi yang lain kita sedang zolim dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Sekolah nggak bisa diperbaiki, kesehatan nggak bisa diurus, jalan rusak nggak bisa kita apa-apain. Nah karena itu di ruangan ini mari kita pikirkan, ini mumpung para stakeholders lagi kumpul. Masa